Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali setelah kita libur lebih dari 2 bulan kajian kitab, yaitu kitab Al-Wasailul Mufidatu, sarana-sarana yang mendatangkan faidah lil hayatis sa'idah, untuk meraih kehidupan yang bahagia. Jadi di dalam kitab ini akan diajarkan atau disampaikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang mana dalil-dalil itu merupakan sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi diri seorang muslim dan muslimah. Ta'lif kitab ini disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang lahir pada tahun 1307 Hijriah dan wafat pada tahun 1376 Hijriah di usia 69 tahun rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan, kita sudah masuk kemarin kepada Al-Muqaddimah atau pendahuluan dari Syekh. Kita masuk fasal yang pertama, faslun, fasal. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa a'dhamul asbabi lidzalika, dan sebab terbesar seorang bisa meraih atau mendapatkan kehidupan yang bahagia, wa asluha, dan ini merupakan pokoknya, wa ussuha, dan merupakan dasarnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ini sebab terbesarnya. Ini merupakan pokok atau prinsip dan dasarnya. Apa itu para jamaah? Yaitu huwal imanu wal amalus salih. Sebab pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin diberi kebahagiaan hidup, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, maka
jalani dan ambil sebabnya. Sebabnya adalah yang pertama al-imanu wal amalus salihu, beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Mana dalilnya bahwa iman dan amal soleh merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan kebahagiaan? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat As-Sabi'atu wa Tis'un, ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh itu dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir, rata-rata mereka para al-mufassirun, pakar tafsir mengatakan amal soleh itu adalah amalan yang ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Amalannya memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadith. Itu amalan soleh. Jadi amalannya ikhlas, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho Allah, pahala di sisinya, berharap dimasukkan surganya, berjumpa dengan Allah kelak di akhirat, melihat wajah Allah. Kemudian amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, bukan amalan yang dibuat-buat, bukan amalan yang tidak ada tuntunannya. Min dzakarin, baik dia seorang laki-laki yang beramal, au untha, atau seorang perempuan. Allah tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, dan ketika dia beramal betul-betul dia beriman, dalam keadaan dia beriman. Beriman di sini adalah mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, betul. Tidak melakukan kesyirikan, menjauhi segala perbuatan yang bisa merusak keimanannya, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah bagi orang yang demikian ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu, maka sungguh benar-benar, ini kalau kita belajar bahasa Arab dalam sekali apa yang Allah firmankan ini, lafadznya itu kandungannya dalam sekali. Ada lamu taukid dan ada nun taukid ats-tsaqilah, nun penegas. Bahkan ini kuat sekali, sungguh benar-benar. Maka sungguh benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan. Kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini dijelaskan oleh para ulama nantinya adalah kebahagiaan hidup. Makanya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala bisa dicek kok nanti, ya. Ayat ini sangat cocok dengan fakta yang ada di masyarakat. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, menjaga salatnya, menjaga siyamnya, saumnya, puasanya, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu bisa meraih kebahagiaan dan relatif hidupnya lebih bahagia, walaupun terkadang diuji dengan kekurangan harta, tapi dia bahagia. Tapi di sana banyak orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan hidup. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah sama santri-santri itu berupaya untuk melihat kepada kenyataan, ya, bisa dibuka di Google. Tingkat bunuh diri terbesar, ya, itu justru di negara-negara maju, di negara-negara yang pendapatan per kapitanya itu gede, besar. Jadi seperti Finlandia, Jepang itu besar sekali tingkat bunuh dirinya di sana. Berarti tingkat stresnya di sana besar sekali para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat
bapak-bapak ya, ini kan hari Kamis besok. Coba diperesani. Setelah tahiyatul masjid kalau imam belum datang bahagia sekali sampai ngorok. Itu bahagia sekali, Pak. Ya kan? Bisa bahagia. Orang bisa tidur itu bahagia. Orang itu kalau tidak bisa tidur, Pak, kelesian kalau orang Jawa bilang. Itu orang yang sedang apa? Ya, stres menghadapi persoalan yang berat. Kalau orang bisa nyenyak tidur itu berarti bahagia. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah ini benar ya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Saya tinggal di Saudi itu sejak 2008 sampai 2017 akhir itu. Belum pernah sekalipun mendengar berita ada orang Arab Saudi bunuh diri. Belum pernah, Pak. Bunuh diri itu belum pernah. Dan saya belum ketemu orang Saudi yang stres selama saya tinggal di sana. Belum ketemu orang Saudi stres. Padahal di sana itu belum semuanya baik. Saya katakan saya tidak memuji ya, belum semuanya baik. Ada yang sholatnya masih bolong-bolong, tapi mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka masih mengerjakan mayoritas ibadah. Ibadah masih dikerjakan, puasa masih dikerjakan. Apabila sudah mampu mereka berumrah dan berhaji, makanya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kalau tidak percaya ya, panjenengan lihat teman-teman yang kirim fotonya atau videonya yang sedang sekarang berada di tanah suci. Itu rata-rata lihat wajah mereka sumringah, berseri-seri, bahagia mereka. Padahal mereka lelah loh, Pak. Haji itu tidak ada yang tidak lelah. Lelah, capek, mengantuk. Ada yang sakit, ada yang kakinya bengkak, tapi mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan. Apa cukup diberi kehidupan yang bahagia yang baik? Tidak cukup itu. Allah berfirman, walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh benar-benar kami akan balas untuk mereka, kami akan berikan untuk mereka balasan dengan pahala mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dibandingkan apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi pahala yang didapatkan itu lebih baik daripada amal mereka. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dibandingkan amal mereka. Nanti bisa dibaca di beberapa hadis ya. Saya akan jelaskan ringkas. Ada diibaratkan pahala kita itu seperti benihnya pohon kurma. Nanti oleh Allah dipelihara sampai seperti pohon kurma yang besar dan berbuah. Ada pahala kita itu seperti anak kuda yang masih kecil, yang baru dilahirkan, yang baru bisa berjalan, tiba-tiba dipelihara oleh Allah sampai menjadi kuda yang dewasa dan besar. Itulah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Diberikan karunia yang seperti itu pada jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh mengatakan, fa akhbara ta'ala, di sini ditafsirkan oleh beliau, dijelaskan dalam tafsirannya. Maka Allah Ta'ala menghabarkan, wa wa'ada, dan dia menjanjikan, man jama'a bainal imani wal amalis salihi, kepada seseorang yang mau mengumpulkan dalam dirinya antara iman, antara keimanan dan amal soleh, amal yang baik dan ikhlas, dijanjikan mendapatkan apa? Bil hayati thayyibati, diberikan kehidupan yang bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang baik fi hadhihi dari, di dalam kampung dunia ini, di dalam kehidupan dunia ini, wabil jazail hasani, dan dijanjikan akan mendapatkan balasan yang baik, pahala yang baik, fi hadhihi dari, di negeri dunia ini, kampung dunia ini, wa fi daril qarari, dan di kampung penuh keabadian, yaitu akhirat. Jadi di dunia ini hidupnya bahagia, di akhirat diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik. Ini orang yang beriman dan beramal saleh. Janjinya Allah seperti itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, makanya ini ya nasihat buat kita para jemaah, nasihat untuk kita.
Kalau kita belum merasakan kebahagiaan, ngapunten, berarti yang harus diperbaiki apa? Keimanan kita dan amal soleh kita. Apakah keimanan kita betul-betul iman yang benar, mentauhidkan Allah yang benar? Selama ini bagaimana ibadah kita? Karena Allah atau ingin dipuji manusia? Kemudian amal-amal soleh kita bagaimana? Sudahkah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika sudah, berarti kita tinggal menunggu kebahagiaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wasababu dzalika wadih, dan sebab seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan dan diberi balasan yang lebih baik di akhirat itu jelas sekali sebabnya. Fa innal mu'minina billahi, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan al-iman as-sahih, dengan keimanan yang sahih, yang benar, al-muthmira, yang mana keimanan dia yang benar itu membuahkan lil amali salih, amalan yang saleh. Jadi orang kalau imannya benar, pasti buahnya adalah amal saleh. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau imannya benar pasti buahnya amal saleh. Kenapa dahulu di zaman Nabi sampai detik ini kaum munafikin tidak datang sholat subuh dan isya? Kenapa alasannya para jemaah? Iman mereka tidak benar. Kalau iman mereka benar, maka iman ini akan membuahkan amal soleh. Makanya para sahabat menjaga sholat 5 waktu karena iman mereka benar. Adapun kaum munafikin berat untuk sholat subuh dan sholat isya karena iman mereka hanya di lisan. Iman mereka hanya di lisan. Hati mereka tidak mengakui keimanan mereka, dan mereka tidak membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Al-muslihi, akan membuahkan amal soleh, yang amal soleh ini akan memperbaiki lil qulubi, hati. Jadi iman yang benar itu buahnya apa? Amal soleh. Lah amal soleh itu akan memperbaiki hati kita. Saya diberi contoh oleh beberapa guru saya, kalau iman kita benar, ada buahnya itu amal soleh. Kalau amal soleh kita betul-betul amal soleh yang sesuai dengan tuntunan, maka amal soleh ini akan bisa memperbaiki hati. Contohnya apa? Contohnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Sebagian para ulama mengartikan jangan kamu mudah marah. Walakal jannah, niscaya kamu akan diberi surga. Itu hadis. Dalam ayat dikatakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan menghuni surga adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi uangnya banyak maupun uangnya sedikit, tetap berinfak mereka. Wal qadhiminal ghaidh, dan orang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga kelak adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Jadi orang bertakwa atau orang beriman itu ada kalanya marah, kadang-kadang marah. Tapi bedanya orang yang beriman, yang imannya benar, jika marah segera ditahan amarahnya, bukan diluap-luapkan. Kadang dia marah tapi segera ditahan. Dia baca ta'awud, nanti akan dibahas ya para jamaah ya. Orang itu kalau mudah emosi itu susah mendapatkan kebahagiaan. Makanya ketemu wong mecucu, wong dipelili terus ya susah tersenyum. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada marot. Di dalam hatinya ada apa? Penyakit. Penyakit hati yaitu susah memaafkan orang. Makanya setelah itu Allah katakan apa? Setelah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang yang mampu menahan amarah pasti mau memaafkan orang lain, manusia. Dan ini pelajaran-pelajaran tentang manajemen kolbu ini, membersihkan hati. Kalau dalam bahasa ulama salaf dahulu namanya tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Karena jangan sampai kita sudah sholat setiap hari, ngaji juga,
kita rajin sholat malam lagi, cek ngamuan ini tidak pantas para jemaah. Tidak pantas para jemaah. Karena sifatnya orang beriman itu bukan ngamuan, marah tapi segera ditahan. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau marah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa tandanya Rasulullah marah? Siapa yang tahu para jemaah? Rasulullah kalau marah tandanya apa para jemaah? Bukan bengok-bengok atau teriak-teriak atau bentak-bentak putra-putrinya atau istrinya, tidak. Rasulullah itu kalau marah, ini sulit ini. Ya, rata-rata kita sulit mengamalkan ini. Hanya terlihat dari mukanya saja. Rasulullah itu kulitnya putih, tiba-tiba memerah, itu beliau marah. Kadang-kadang beliau kalau marah gini, melengos, tidak mau melihat yang membuat beliau marah, sampai orang itu menghentikan perbuatan buruknya. Begitu Rasulullah SAW. Kenapa beliau seperti itu? Karena hati beliau baik. Karena beliau adalah orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan beliau selalu beramal soleh. Makanya amal solehnya itu selalu memperbaiki hatinya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para sahabat. Jadi Allah Ta'ala itu melihat hatinya manusia yang terbaik adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dilihat lagi hatinya manusia yang terbaik adalah hatinya sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Hati mereka adalah hati yang baik. Para jamaah rahmati Allah Ta'ala, pernah saya kisahkan di sini kalau tidak salah, yang masih ingat ceritanya sahabat Thumamah bin Uthal. Thumamah ini asalnya kafir, asalnya musyrik. Dia kepala suku, tertangkap oleh para sahabat. Padahal sukunya ini sangat membenci Rasulullah dan para sahabat dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh sukunya. Sudah zaman dahulu menyiksa dan seterusnya, pokoknya menghina, mengata-ngatai, kalau zaman sekarang ngelokke. Tapi apa balasan dari para sahabat dan Rasulullah? Ketika ditangkap hanya diikat di tiang masjid, dan setiap Rasulullah masuk masjid, Rasulullah justru bertanya kabarnya, madza bika ya Thumamah, bagaimana kabarmu hari ini wahai Thumamah, apa yang ada pada dirimu wahai Thumamah. Akhirnya Thumamah ini di dalam hatinya tumbuh kecintaan pada Islam. Oh, orang Islam seperti ini baik-baik. Padahal aku dan sukuku sangat kejam kepada mereka. Mereka tidak membalas dengan keburukan. Karena apa? Hatinya Rasulullah dan para sahabat hati yang baik, hati yang punya amal soleh, hati yang baik, hati yang jernih putih. Makanya setelah itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, riwayatnya tidak disebutkan berapa hari, setelah beberapa saat Rasulullah mengatakan, atliku Thumamah, bebaskan si Thumamah ini, dibebaskan. Para sahabat heran, ini tawanan perang ini, menangkapnya susah ini, dan dia kepala suku. Kalau dimintai tebusan dapat uang banyak ini. Kalau dimintai tebusan, kepala sukumu aku bebaskan asal kamu membayar tebusannya. Tapi Rasulullah tidak, atliku Thumamah, bebaskan si Thumamah. Maka Thumamah radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ini langsung keluar dari masjid, kemudian menuju ke sebuah perkebunan kurma miliknya para sahabat. Di kebun kurma orang Arab itu mesti ada sumber airnya atau ada tempat untuk mandi pada jemaah. Karena itu untuk mengairi kebun kurma mereka. Thumamah pergi ke sana mandi. Sesudah mandi kembali lagi ke masjid menemui Rasulullah dan para sahabat. Apa yang dikatakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa bahwasanya sesungguhnya engkau adalah benar-benar Muhammad utusan Allah. Masuk Islam disebabkan hatinya Rasulullah SAW yang baik para jemaah. Maka ini yang harus diperbaiki. Kita para jemaah yang di depan ini, para suami yang sudah menikah, mari kita memberi contoh di keluarga kita. Kalau istri sehari marah dengan kita 3 kali, kita 1 kali saja. Kalau istri dendam kepada kita seminggu, kita 1 hari langsung maafkan. Besok wes tak sepuro sampean. Walaupun dia sepekan belum memaafkan kita, jek mencucu wae. Untune 24 loro kabeh. Jenengan boten, gak usah begitu. Kita tidak usah. Tapi ada ibu itu lebih sabar daripada bapak, ada. Tapi harusnya laki-laki lebih sabar daripada perempuan, karena diciptakan laki-laki itu seperti itu para jemaah. Akalnya lebih kuat daripada perasaannya. Wal akhlaqi,
dan amal soleh yang memperbaiki akhlak. Nah, ini benar Pak ya. Jadi amal soleh itu harusnya memperbaiki akhlak. Ngapunten ibu-ibu nggih, panjenengan kalau sudah pakai jilbab, sehari-harinya sudah berjilbab, akhlaknya harus lebih baik. Harus lebih baik daripada kaum wanita yang belum diberi hidayah berjilbab. Demikian juga bapak-bapak, kalau panjenengan sudah menjaga sholat 5 waktu di masjid, harusnya akhlaknya lebih baik dibandingkan kaum muslimin yang belum diberi hidayah menjaga sholat 5 waktunya. Wa dunya, dan amal soleh itu akan memperbaiki dunia, wal akhirati, dan akhirat. Saya hari apa Pak? Lupa saya. Hari raya kan Senin, Selasa, Rebu. Oh bukan Rebu, Selasa. Hari Selasa ada tamu yang pengen berkunjung ke rumah saya segera. Ada apa ini? Saya tidak menyangka. Waktu itu saya tidak menyalakan HP karena capek sekali, kelelahan. Seninnya itu penyelenggaraan kurban itu. Rata-rata bapak kan lelah karena menyembelih kurban dan seterusnya, menjadi panitia penyelenggaraan penyembelihan kurban. Datang ke rumah para jemaah. Singkat cerita, beliau itu datang mau nitip sedekah jariah untuk pesantren senilai sekian juta, titip ke saya. Saya terima, saya tulisi dari bapak ini, keluarga besar bapak ini. Terus kemudian beliau cerita, beliau itu pegawai negeri sipil, kalau sekarang ASN. Beliau cerita katanya di kabupatennya dulu waktu beliau ini diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kalau sekarang ASN, itu dulu anti suap, anti riswah. Tahu riswah? Suap menyuap. Jadi betul-betul kalau orang naik pangkat atau menjadi kepala bagian atau menerima jabatan, betul-betul karena prestasinya. Jangan perhatikan ini, betul-betul karena prestasi. Tapi sekarang Ustaz, naik pangkat tidak boleh, naik pangkat itu minimal 180 sampai 200 juta naik pangkat di kabupatennya. Apalagi kalau jadi kepala bagian, dia pernah dimintai sekian ratus juta. Langsung saya teringat, saya tidak mau menyebutkan kabupatennya ya, tapi saya teringat, lawang kabupaten kuwi wong-wonge ibadahnya kurang. Langsung saya teringat, karena info itu banyak sekarang kan, info itu cepat toh Pak. Kita dengar info itu cepat sekali masuk ke kita. Zaman medsos masalahnya. Ternyata di situ itu orangnya seperti itu. Makanya amal soleh itu Pak akan membuahkan kebaikan dunia. Dunia ini akan baik kalau penduduknya beramal soleh. Kalau orang-orang yang beramal soleh ini takut menerima suap, takut gratifikasi, gratifikasi, takut Pak. Saya itu sudah digaji oleh negara. Negara menggaji saya ini sudah lebih daripada cukup. Saya diberi misalnya asrama, mes, perumahan. Saya diberi gaji, kendaraan disediakan oleh negara. Saya tidak mau mengkhianati amanah ini. Tapi seorang yang amal solehnya sedikit, biasanya ya seperti itu penyakitnya, riswa, gratifikasi dan seterusnya, hadiah-hadiah untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan proyek dan seterusnya. Ini saya sampaikan supaya kita yang menjadi pegawai negeri betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, contohlah beberapa pegawai negeri ya. Ada beberapa polisi, tentara itu, saya punya jamaah. Beliau bapak polisi, sekarang wakil komandan Polsek, kepolisian sektor. Sudah pangkat beliau. Wakil Kapolsek. Itu kalau pulang ke rumah pelihara burung puyuh. Punya 25.000 burung puyuh. Ini saya bangga Pak. Ada polisi yang cari rongsokan, ada. Dijual lagi, saya bangga. Ada tentara yang pulang dari dari kerja itu jadi sopir mikrolet. Sekarang memiliki bus banyak. Siapa itu? Tahu tidak para jamaah? PO Haryanto itu. Itu bapak itu dulu kalau tidak salah angkatan udara atau apa? Iya, angkatan udara itu. Kalau pulang itu istrinya tidak tahu kalau beliau nyari tambahan
penghasilan nyopir apa? Ini angkutan kota di Jakarta itu. Sampai punya bis banyak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bangga, bukan korupsi, bukan menghabiskan uang negara, bukan menyengsarakan rakyat. Karena apa? Karena hatinya baik. Kenapa hatinya baik? Karena amal solehnya banyak. Karena ini akan apa? Berimbas. Orang yang banyak amal solehnya, maka amal soleh itu akan memperbaiki apa? Hati. Wal akhirati, dan akan memperbaiki akhiratnya seseorang. Ma'ahum usulun. Kenapa mereka seperti itu? Karena bersama mereka usulun, ada prinsip-prinsip atau pokok-pokok, wa ususun, dan ada dasar-dasar, yatalaqawna fiha, yang mereka mengambil prinsip-prinsip itu dan dasar-dasar itu, jami'a ma yaridu alaihim, apa saja, mengambil apa saja atau seluruh yang datang kepada mereka, min asbabis sururi wal ibtihaji, mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi orang-orang seperti itu, mereka mau mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Kemudian wa asbabil qalaqi wal hammi wal ahzan, dan mereka berupaya untuk menolak sebab-sebab yang bisa mendatangkan kegelisahan, wal hammi, kegundahan, wal ahzan, dan kesedihan-kesedihan. Apa itu contohnya? Kufur kepada Allah, tidak mau beramal soleh. Itu nanti bisa mendatangkan apa? Kegelisahan, kegundahan, dan kesedihan-kesedihan. Yatalaqawna al-mahaba, mereka mengambil apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, wal masara, dan apa-apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan, biqabulin laha, dengan sikap menerimanya, wa syukrin alaiha, dan bersyukur atasnya. Jadi alhamdulillah ya, orang beriman itu kalau mendengar oh amalan ini dicintai Allah, dia berupaya untuk mengerjakannya. Saya boleh ambil contoh ya para jamaah ya. Di antara amalan yang dicintai Allah adalah salatul lail, salat malam. Dipun wastani napa kalau kita tahajud. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Di antara amal yang dicintai Allah sesudah salat fardu ya salat malam. Ini kalau salat ya. Dan itu langsung disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, afdhalus salati ba'dal maktubatis salatul lail. Salat yang paling utama sesudah salat yang diwajibkan oleh Allah 5 waktu adalah salat malam. Maka hamba-hamba yang Allah yang beriman itu berupaya untuk salat malam. Tolong mulai malam ini yang belum biasa, yang kemarin-kemarin sudah lama tidak sholat malam, mulai malam ini para jemaah sholat malam, sholat malam. Karena amalan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan yang paling afdol sesudah sholat 5 waktu. Wasti'malin laha, dan hamba-hamba Allah yang beriman itu selalu menggunakan nikmat-nikmat tersebut fima yanfa', untuk hal-hal yang bermanfaat. Fa idza sta'maluha ala hadzal wajhi, apabila mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan hal yang wajib ini, dari sisi ini, ahdatsa lahum, Allah akan karuniakan kepada mereka minal ibtihaji biha, kebahagiaan dengannya. Kalau kita menggunakan harta kita, kita ambil contoh ya, kita menggunakan harta kita sesuai dengan apa yang Allah wajibkan untuk kita, dari kewajiban harta, karena di dalam harta yang Allah karuniakan pada kita atau Allah titipkan pada kita ini ada kewajiban-kewajiban di dalamnya. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Kemudian sedekah yang wajib namanya nafkah untuk anak istri dan anak-anak. Ada yang sunnah,
Kalau kita mau mempergunakan nikmat itu seperti itu, Allah akan karuniakan kepada kita kebahagiaan disebabkan nikmat-nikmat tersebut. Bahagia para jemaah. Makanya nanti jenengan belajar nggih, sami kali kula belajar sareng-sareng. Jenengan kadungan motor enggal napa mobil enggal napa lawas diserempet apa jenengan santai mawon, oh boten napa-napa, Dek. Pak, wah punten ya, kula mboten segonya wis to mboten napa-napa. Benjing-benjing lek wis kathah sing beret tak gowone ngene, bengkel tak dandakne. Kula mboten bayar, mboten usah Dik, sampean wis ndang budal kono hati-hati lek nyopir numpak mobil, numpak motor hati-hati. Tapi orang yang dia tidak pernah mengeluarkan harta di jalan-jalan Allah, jauh meneh diserempet gitu. Arepe kesenggol miso-miso, padahal dereng kesenggol. Kena spione miring di dia, misuh. Tapi orang-orang yang seperti itu santai mawon. Wis tak dandakne dhewe Dik, mboten napa-napa, jenengan ndang budal hati-hati nggih. Nah, seperti itu. Orang-orang yang beriman pada jemaah. Karena dia bahagia. Harta itu bagi dia adalah titipan, amanah. Bahagia pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan panjenengan merasakan ya, orang-orang yang datang ke rumah panjenengan hutang sampai sekarang tidak dibayar, tidak ada wala salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada pembicaraan. Jenengan lo santai mawon. Kenapa? Karena orang beriman itu bahagia memang. Tapi kalau bukan orang beriman, Pak, sampai diperkarakan, lapor ke polisi, untuk lapornya lebih besar biayanya daripada hutangnya, ya kan? Nah, coba. Tapi kalau orang beriman tidak. Dia santai, karena dia yakin apa yang hilang dari dirinya jika dia ikhlas akan diganti. Mana dalilnya? Banyak para jemaah. Jadi apa yang hilang dari dirinya jika ikhlas akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu syai'an khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, hilang darinya, dia tidak mendapatkannya, maka Allah akan berikan ganti kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kan, kalau contoh nih. Jadi kan kagungan sepeda motor tahun 90-an, apa contohnya? Smash tahun 90 atau Jupiter tahun 90 misalkan. Atau tahun 90 itu Honda Grand ya. Honda Grand tahun 90. Diselang, dipun ampil, disilih kalih rayine jenengan. Silih adike jenengan, gak dibalik-balik nih, diganti jenengan tak ketumbas langkung sae langkung enggal, gimana? Luwih larang, luwih anyar, luwih apik, luwih modern malah. Yakin ini para jemaah, yakin. Tapi orang kadang-kadang ya itu kalau sudah hubud dunia, sudah cinta berlebihan kepada dunia, ya seperti itu. Tidak ada kebahagiaan para jemaah. Orang bahagia itu tidak seperti itu. Kemudian wa tam'i fi baqaiha, dan dia sangat ingin mendapatkan harta atau karunia Allah itu langgeng pada dirinya, fi baqaiha wa barakatiha, dan dia sangat ingin mendapatkan keberkahan dari harta-harta atau titipan-titipan Allah tersebut. Wa raja'a thawabis syakirin, dan dia sangat berharap pahala Allah yang diberikan kepada orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang banyak bersyukur. Umuran azimatan, dia berharap perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Tafuku, yang perkara-perkara itu melampaui atau berada di atas bi khairatiha, dari kebaikan-kebaikannya. Ya tadi, sepeda motor kita tahun 90 dipinjam orang tidak dikembalikan atau dibawa pergi orang, Allah ganti yang lebih baik. Wa barakatiha, dan keberkahan-keberkahannya. Hadhil masarrati, dari hal-hal yang membahagiakan ini. Alati hadhihi thamaratuha, yang mana ini adalah buah-buah dari hal-hal yang membahagiakan tersebut. Itulah buahnya para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin berharap bahwa harta dunia ini bisa membuat dia bahagia di akhirat. Jadi harta dunia itu mengantarkan kebahagiaan dia di akhirat, bukan malah mencelakakan dirinya. Kemudian terkadang wa yatalaqawnal makariha, terkadang orang-orang beriman itu
dia diuji dengan mendapatkan hal-hal yang dia benci. Mendapatkan hal-hal yang dia benci. Apa contohnya para jemaah? Tiba-tiba ada pengurangan pegawai. Saya kemarin mengunjungi keluarga ya. Cerita sebelumnya kerja di peternakan ayam, nyembelih terus dibersihkan, dikirim ke Bali kemana. Tiba-tiba pengurangan pegawai. Dia sabar kerja lagi, akhirnya pindah ke IT, ngerjakan pakai komputer dan laptop itu loh, pokoknya ngerjakan promo-promo, kemudian disebar luaskan. Tiba-tiba ada pengurangan pegawai lagi, ceritanya begitu. Sekarang kerja di pabrik kayu, alhamdulillah yang sekarang gajinya lebih besar daripada yang dahulu. Yang dahulu sehari hanya 30.000, sekarang 75.000 sehari. Coba. Jadi ternyata diberhentikan oleh Allah itu, Allah ingin memberi yang lebih besar. Tapi kita, waduh, di PHK, gak nyambut gawe, gak duwe pekerjaan, gak duwe penggawean. Padahal dia oleh Allah mau diangkat derajatnya, tapi dia tidak tahu ada hikmah di balik itu. Saya tanya, lah sekarang penghasilannya berapa? Ditanya oleh istri, 75.000. Alhamdulillah. Dulu cerita penghasilannya sebulan hanya digaji 1 juta. Sekarang lebih dari 2 juta, 75.000 per hari, Pak. Alhamdulillah. Jadi diberhentikan oleh Allah itu. Allah menghendaki dia di PHK oleh perusahaannya, tempatnya bekerja, ternyata Allah beri yang lebih baik pada jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti akan dialami oleh seorang muslim, ya. Al-makariha. Saya punya saudara, Pak. Dulu kerja di Nurtanio. Saya kemutan buatan Nurtanio. Pimpinannya sinten? B.J. Habibie nih, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga ya, yang ketiga. Nurtanio itu memproduksi apa para jamaah? Pesawat terbang, kan? Gajinya besar itu. Ternyata Nurtanio tutup. Saudara saya ini tidak kerja di situ. Alhamdulillah dapat pekerjaan sekarang ini bisa beli 2 rumah. Gajinya sebulannya itu puluhan juta rupiah, bukan belasan lagi, puluhan juta rupiah. Kalau saya mintai untuk membantu pesantren saya itu sekali kirim 5 juta, kirim sekian juta, kirim, Masya Allah. Jadi setelah di PHK dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tidak boleh kita ragu-ragu pada jemaah. Allah pasti menolong hambanya. Syaratnya kita harus beriman dan beramal soleh. Wal madara, dan seorang muslim dan orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan hal-hal yang memadoroti dirinya, membahayakan dirinya. Rasulullah terancam bunuh, sebagian para sahabat disiksa, seperti Bilal bin Rabah itu ketika ditemukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan disiksa oleh siapa? Majikannya, oleh tuannya. Karena Bilal waktu itu statusnya masih mamluk, budak. Jadi disiksa, tahu para jamaah, dijemur di terik padang pasir. Panjenengan Jombang kali Kediri dinten-dinten iki lak bawenter to nggih. Cobi panjenengan jam kali 11 teng Jawi, mboten usah mboten usah napa? Dadi ning jaba, ojo ning jero omah nggih. Manas. Bayangkan nanti di Arab, Pak, sudah dijemur, ditelantangkan badannya begini, diletakkan batu panas di atas dadanya Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq lewat, lalu Abu Bakar menemui majikannya, sayyidnya, dan beliau membelinya. Dibeli Bilal dari majikannya. Setelah dibeli, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pembebasan Bilal itu berawal dengan apa? Bersakit-sakit dahulu, disiksa oleh majikannya dulu. Mungkin kalau majikannya tidak menyiksa dan Abu Bakar tidak lewat, ya tidak dibebaskan oleh Abu Bakar. Kalau masih disuruh kerja di kebun kurma, disuruh kerja di perkebunannya orang Arab, atau ngurus kudanya, atau ngurus ontanya, atau ngurus kambingnya, mungkin tidak merdeka-merdeka beliau, ya kan? Begitu disiksa, nah seperti itu. Jadi kadang-kadang orang mau diangkat derajatnya oleh Allah itu menghadapi hal yang demikian, para jemaah. Ya rahmati Allah taala. Saya beri contoh lagi. Niki kuwatan niki.
Kadang kanca-kanca ning Ustaz jenengan paringi nasihat kula. Kadang-kadang ada orang yang datang ke rumah minta nasihat. Saya itu kontrak di sini, suruh pergi, kontrak di sini. Sudahlah, sampean malah banyak kenalan orang, satu. Yang kedua, sampean ngerasane omah macam-macam. Lah sampean ngontrak ning kono terus 10 tahun ya omah kuwi terus. Kalau ganti-ganti, berarti sampean kan kontraktor. Tak guyoni ngono, tukeran kontrak omah, sampean malah ganti-ganti omah. Oh nggih leres ya Ustaz. Lah iya, sampean malah tanggane akeh, kancamu yo tambah akeh, sing ndongakne sampean kok akeh. Dan ternyata apa? Tidak berapa lama loh tiba-tiba dia ada rumah loh. Coba, punya rumah. Jadi orang diusir-usir itu akhirnya bisa apa? Beli rumah. Tumbuh Pak, pikirannya pecah kalau orang Jawa bilang itu. Nah, seperti itu para jemaah. Ya sama dengan orang yang di PHK tadi, akhirnya dia cari-cari pekerjaan yang lebih baik, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pekerjaan yang lebih baik. Contoh ya, pemuda-pemuda yang belum menikah. Ini anak saya Abdurrahman kelas 2 SMA mau kelas 3. Belum nikah ya, masih SMA. Nanti kalau misalnya ngelamar akhwat atau cewek ditolak, gak usah khawatir, golek liyane tolak, insya Allah luwih ayu golek. Duh bener itu, hasil ditolak itu malah dapat yang lebih cantik, yakin itu. Wes pengalaman itu, survei membuktikan para jemaah. Tapi kita percaya apa tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Yakin itu para jemaah. Taib. Dan sebagaimana pernah saya ceritakan, anak muda namanya Fathur Rahman, nanti dicari YouTube ada, daftar TNI 10 kali, ternyata yang ke-10 diterima di Akademi Militer, di Akmil Pak, keluar langsung Letnan 2 nanti, pangkatnya 1, balok 1 di sini, bukan di sini Pak, di sini, perwira muda ini, Letnan 2. Padahal daftar itu tertolak terus. Kalau dia putus asa pada saat daftar yang ketiga, kira-kira jadi TNI apa tidak para jemaah? Tidak jadi. Tapi anak muda ini memang semangatnya luar biasa para jemaah. Maka ini yang perlu dicontoh ya. Wal hamma, dan terkadang kita ini menghadapi kegundahan, wal ghamma, kesedihan, bil muqawamati lima yumkinuhum muqawamatuhu, hendaknya itu diperangi dengan hal-hal yang memungkinkan kita untuk memerangi hal itu, wa takhfifi ma yumkinuhum takhfifuhu, dan untuk meringankan perkara-perkara tersebut dengan hal-hal yang memungkinkan untuk bisa meringankannya, wa sabri, dan dihadapi dengan kesabaran, al jamili, kesabaran yang indah, lima laisa lahum minhu buddun, disebabkan apa-apa yang mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tidak mampu berbuat apa-apa, ya sabar, karena kesabaran itu adalah hal yang terindah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW para jemaah, orang yang sabar itu tidak ada ruginya. Sebab Nabi mengatakan inna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama orang yang sabar. Pertolongan Allah bersama orang yang sabar. Kapan hari saya dapat cerita juga. Jadi ada seorang pedagang Pak di Kediri itu, dagang di sini gak payu, pindah lagi. Ternyata dia ketemu, jadi dari gak laku itu akhirnya dia ketemu, sekarang lancar dagangannya. Cerita saya, alhamdulillah ampun lancar Pak Ustaz. Jadi begitu, kadang-kadang kita ini mungkin di sini kita kontrak setahun tidak dikontrakkan lagi, kita kan susah. Waduh, tidak dikontrakkan lagi, kita sudah kadung jalan jualan di sini, jangan khawatir. Berdoa kepada Allah, salat yang rajin, salat malam, nanti akan dipertemukan oleh Allah tempat yang lebih baik, bahkan bisa membelinya. Dan ini banyak para jemaah kejadian seperti ini ya, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini yang bisa disampaikan ya para jemaah yang rahmati Allah taala. Alhamdulillah pesantren kami juga mengalami hal yang seperti itu para jemaah. Ngontrak sekarang sudah bisa beli tanah sendiri ya. Jadi hasil ngontrak itu ternyata bisa beli apa? Tanah sendiri. Ngapunten Pak Ustadz, saat ini mboten kula kontrak nih, kecewa saya itu Pak. Lah wis sepakat ya, 2 tahun dibayar 11 juta pun sepakat nih kok. Lah kok kula mriku mboten sios kontrak nih Pak Ustadz. Oh paling ki nek wong sing berani sing wani mbayar 12 juta, jadi aku kalah. Wis ora apa-apa golek neh. Malah saat ini saged tumbas tanah piyambak para jemaah. Jadi dari diusir orang kita mengalami itu. Akhirnya pesantren bisa punya tanah sendiri. Jadi jangan khawatir, diusir itu adalah
babak baru untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi kita ini diuji seperti itu kan, kita tidak tahu para jamaah, tidak tahu. Sama dengan Belanda pergi, Jepang datang. Jangan khawatir, akhirnya semuanya pergi para jamaah, ya. Jadi ujiannya seperti itu. Harus kita dijajah dulu 353 tahun. 350 tahun itu sama Belanda, 3 tahun Jepang. Alhamdulillah sekarang Indonesia merdeka. Kalau tidak begitu mungkin kita ini masih kerajaan-kerajaan. Iya para jamaah, tidak bersatu melawan apa penjajah. Begitu kita ini ada penjajah, kerajaan-kerajaan itu bersatu akhirnya menjadi Indonesia. Dulu kan kerajaan zaman dulu, kerajaan kecil tidak bisa maju. Begitu ada penjajah kita justru bisa maju. Demikian yang bisa disampaikan para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wama yasturun. Al birru liman ittaqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.